Setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tidak langsung terangkat ke surga. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Yesus menampakkan dirinya secara berulang-ulang selama kurun waktu 40 hari. Kenapa Yesus perlu untuk menampakkan dirinya terlebih dahulu selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Karena Yesus mau menguatkan murid-muridnya bahwa apa yang telah mereka percaya adalah benar. Karena tentu saja pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka merasa dipermalukan. Karena semua orang tahu bahwa murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi ternyata orang yang mereka percaya telah mati dan tidak bisa menolong dirinya. Tetapi ternyata Yesus bangkit dari kematian. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Siapa saja orang-orang yang ditemui Yesus di dalam penampakan dirinya? Orang pertama yang ditemui Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Di dalam Yohanes 20 ayat 14-16 berkata, sesudah berkata demikian, ia atau Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria adalah seorang perempuan yang berasal dari Magdala, dan darinya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Setelah dibebaskan dari roh jahat, Maria Magdalena setia mengikut Yesus dalam pelayanannya. Maria Magdalena juga merupakan salah satu saksi dari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Dia tahu persis di mana mayat Yesus dibaringkan. Sangat menarik bahwa saksi pertama dari kebangkitan Yesus adalah seorang wanita. Sebab pada masa itu selain wanita kurang dihargai, kesaksian wanita dianggap kurang kuat. Tetapi Yesus justru memakai wanita sebagai saksi pertama atas kebangkitannya. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada para wanita yang kembali dari kubur Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 9-10 berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Para wanita yang disebut di sini adalah mereka yang ingin merempahi mayat Yesus pada hari Minggu pagi. Wanita-wanita ini juga termasuk Maria Magdalena. Jadi Magdalena melihat penampakan Yesus 2 kali. Yang pertama pada waktu Yesus menemuinya seorang diri, dan yang kedua pada waktu dia bersama-sama dengan para wanita. Yang ketiga orang yang ditemui Yesus adalah Simon Petrus. Lukas 24 ayat 34 berkata, kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Dia adalah salah satu murid Yesus yang paling terkenal dan paling berpengaruh dalam kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Yang keempat adalah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13-16 berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi 2 orang murid Tuhan Yesus ini bukan termasuk dari antara 12 murid pertamanya. Mereka berdua pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus.
Seperti murid-muridnya yang lain, kedua murid ini juga sangat sedih atas kematian Yesus. Mereka tidak menyadari kebangkitannya pada hari ketiga atau hari Minggu, sekalipun mereka berharap ia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus tiba-tiba hadir di antara mereka, berjalan dan berbicara dengan mereka, tanpa mereka sadari bahwa yang berjalan bersama-sama mereka adalah Yesus. Tetapi setelah Yesus makan bersama-sama mereka dengan memecahkan roti, maka mereka pun mulai mengenali Yesus. Yang menarik adalah bahwa ketika Yesus bertemu kedua murid ini, mereka langsung kembali ke Yerusalem yang berjarak 7 mil atau lebih dari 10 kilometer dari Emmaus. Kenapa? Karena hati mereka sangat bersuka cita sehingga tidak lagi memperdulikan jarak yang harus ditempuh untuk kembali ke Yerusalem. Karena hati mereka berkobar-kobar untuk segera menceritakan penampakan Yesus kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Kelima adalah Yesus menampakkan dirinya kepada 10 murid dengan teman-teman mereka, tetapi tanpa Thomas. Yohanes 20 ayat 19-20 berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang keenam adalah Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid pada suatu malam, dan di situ ada Thomas. Yohanes 20 ayat 26-29 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang ketujuh adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tuhan menampakkan dirinya kepada 7 murid di pantai Danau Galilea. Yohanes 21 ayat 1-4 berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka baru mengenalinya ketika Yesus menyuruh mereka menyebarkan jalannya di sebelah kanan perahu dan menangkap sejumlah besar ikan. Persis seperti ketika Petrus pertama kali dipanggil oleh Tuhan Yesus, di mana atas perintahnya Petrus dan teman-temannya berhasil menangkap sejumlah besar ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya adalah roti. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yang ke-8, Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang murid di Galilea. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yesus menampakkan dirinya secara serentak kepada 500 orang. Kenapa? Karena Yesus tidak akan pernah menampakkan diri hanya satu orang. Karena kalau cuma satu orang, bisa orang itu hanya halu, orang itu hanya berdusta atau hanya mengarang-arang cerita. Bahkan Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Rupanya saat itu murid-murid Yesus sudah sangat banyak, lebih dari 12 orang. Sekali lagi Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan kepada mereka bahwa Dia memang adalah anak Allah, bahwa Yesus telah mengalahkan maut, bahwa setiap perkataannya adalah benar, bahwa di hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Yang ke-9 adalah Yesus menampakkan dirinya kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus punya saudara, yang salah satunya bernama Yakobus. 1 Korintus 15 ayat 7 berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus seibu sebapa dengannya. Bedanya Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Penampakan Yesus kepada Yakobus saudaranya ini membuat Yakobus menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Dia juga adalah Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, tetapi penampakan Yesus secara pribadi kepada Yakobus itu membuat Yakobus menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah. Dia juga menjadi seorang rasul. Bahkan Yakobus juga menulis Alkitab, yaitu kitab Yakobus. Yang ke-10 adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua rasul. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 7 berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi setelah Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua rasul. Yang ke-11 adalah Yesus menampakkan dirinya kepada sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke surga di dekat Betania, Bukit Zaitun. Markus 16 ayat 19-20 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah terakhir Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 berkata, lalu Yesus membawa mereka, yaitu murid-murid Yesus, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah terakhir Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak menampakkan dirinya hanya kepada satu atau dua orang, tetapi kepada banyak orang sebagai bukti bahwa yang mereka lihat adalah benar, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Bahkan murid-muridnya menjadi saksi bahwa Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi Dia naik ke surga, membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang fakta Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe.